Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Mulidarman, NIM 15060115, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari resume tugas Ekonomi Pembangunan bab 9 pertemuan ketiga. Yang pertama yaitu peran penting perempuan. Di Afrika, di mana pertanian subsisten masih terus berlangsung dan sistem perladangan berpindah masih menjadi metode produksi utama, maka hampir semua tugas yang berkaitan dengan produksi pangan bersubsisten tersebut dikerjakan oleh perempuan, sementara laki-laki bertugas menebangi pohon dan semak-semak pada sebidang lahan yang akan ditanami. Maka kegiatan-kegiatan selanjutnya merupakan tanggung jawab perempuan, termasuk memindahkan pohon-pohon yang telah ditebang, menabur benih atau menanam bibit, menyiangi, menuai panen, dan akhirnya mempersiapkan hasil tanaman untuk disimpan atau untuk dihidangkan sebagai santapan keluarga. Dalam beberapa kasus, perempuan melakukan sekitar 70% tugas pertanian dan bahkan hampir mencapai 80% dari keseluruhan pekerjaan. Perlunya memulai langkah dari kegiatan perempuan saat kebijakan pertanian dirancang, tercermin dalam pepatah para ekonomi feminis, jangan sekedar menambah perempuan dan aduk rata. Selama ini, kaum perempuan telah memberikan kontribusi yang besar dan penting dalam ekonomi pertanian, khususnya dalam sektor tanaman konvensional, cash crop. Program bantuan pemerintah yang menyediakan sumber daya khusus bagi laki-laki cenderung memperparah kesenjangan akses sumber daya yang sudah lama terjadi antara laki-laki dan perempuan. Lihat studi kasus pada bagian akhir bab ini. Namun kebanyakan program yang disponsori oleh pemerintah masih terus memikirkan perempuan, seringkali disebabkan oleh kekurangnya jaminan yang dimiliki perempuan guna memperoleh pinjaman atau adanya pelarangan untuk mendapatkan hak milik atau melakukan transaksi keuangan tanpa seizin suaminya. Bagi perempuan, program pelatihan dan input pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah jarang sekali disediakan bagi perempuan. Bahkan upaya pengatasan kemiskinan melalui reformasi pertahanan ternyata juga ikut mengakibatkan merosotnya pendapatan dan status ekonomi kaum perempuan, karena hak kepemilikan lahan hanya didistribusikan kepada laki-laki sebagai kepala keluarga. Mikroekonomi dan pelaku petani dan pembangunan pertanian. Transisi dari petani subsisten menuju pertanian komersial terspesialisasi. Guna menyederhanakan pembahasan, kita dapat mengidentifikasi 3 tahap pokok dalam evolusi pola produksi pertanian. Yang pertama, yang paling penting adalah usaha tani yang sebagian besar bersifat subsisten murni dan berproduktivitas rendah masih banyak terlihat di Afrika,
Yang kedua, apa yang disebut sebagai pola pertanian keluarga campuran atau diidentifikasikan di mana sekaligus kecil hasilnya, di mana sebagian kecil hasilnya digunakan untuk konsumsi pribadi dan sebagian besar lainnya untuk dijual ke sektor komersil seperti yang kebanyakan di Asia. Yang ketiga, usaha pertanian modern yang secara khusus berkecimpung dalam pertanian transspesiasi yang ditunjukkan bagi pasar komersial seperti yang ada di negara-negara maju yang seringkali ditemukan di negara berkembang dengan proporsi penduduk perkotaan yang tinggi. Modernisasi pertanian dalam sistem perekonomian pasar campur di berbagai negara-negara berkembang juga dapat dijelaskan sebagai suatu proses transisi yang berlangsung secara bertahap tetapi berkelanjutan, yakni dari pola produksi subsisten menjadi sistem pertanian yang terdiversifikasi dan terspesialisasi. Namun transisi semacam itu bukanlah sekedar bereorganisasi struktur ekonomi pertanian atau semata-mata memperkenalkan teknologi pertanian yang baru. Pertanian subsisten, penghindaran risiko, ketidakpastian, dan upaya mempertahankan kelangsungan hidup. Dalam pola pertanian subsisten klasik, sebagian besar output diproduksi untuk konsumsi keluarga, meski sebagian kecil dapat dijual atau diperdagangkan di pasar-pasar lokal. Dan beberapa makanan pokok, staple food, umumnya mencakup gandum, barte, sorghum, padi, kentang, atau jagung, menjadi sumber nutrisi utama. Tingkat output dan produktivitasnya rendah karena hanya menggunakan metode produksi serta peralatan tradisional yang serba sederhana. Investasi modal minim, sedangkan faktor-faktor produksinya utamanya adalah lahan dan tenaga kerja. Hukum hasil yang semakin menurun, law of diminishing return, berlaku di sini ketika lebih banyak tenaga kerja yang diterapkan untuk menggarap sebidang lahan yang semakin menyusut berpindah Gagasan mengenai ekonomi pertanian subsisten dibahas oleh teori dua faktor neoklasik mengenai produksi di mana lahan dan mungkin juga modal bersifat tetap. Tenaga kerja adalah satu-satunya input variabel dan keuntungan dimaksimalkan. Secara spesifik, teori ini memberikan alasan ekonomis bagi produktivitas rendah yang diambil dalam pertanian tradisional dalam bentuk hukum hasil produktivitas marginal yang semakin menurun. Sayangnya, teori ini tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai mengapa para petani seringkali menolak inovasi teknologi dalam produksi pertanian. Pengenalan bibit-bibit baru atau tanaman komersial yang berbeda. Menurut teori standar, setiap unit usaha pertanian rasional yang mencari laba selalu memilih metode produksi yang akan meningkatkan output dengan biaya tertentu. Dalam hal ini, waktu yang tertera. Atau menurunkan biaya pada tingkat output tertentu.
Tetapi teori ini didasarkan pada asumsi yang sangat penting, bahwa petani memiliki informasi yang sempurna mengenai semua hubungan input-output dan juga informasi terkini mengenai harga-harga faktor dan produk yang berlaku secara umum. Oleh sebab itu, usaha pertanian sukses dan mempunyai resiko yang sangat tinggi dan penuh ketidakpastian, dan hal ini makin diperparah oleh kenyataan bahwa kehidupan manusia turut dipertaruhkan. Apabila kelangsungan hidup benar-benar dipertaruhkan, maka yang paling penting bagi mereka adalah menghindari tahun yang buruk, gagal panen total, alih-alih memaksimalkan output pada tahun yang lebih baik. Berbagai program untuk meningkatkan produktivitas pertanian bagi para petani kecil di Afrika dan tempat lain tidak berhasil karena gagal memberikan jaminan yang memadai, baik yang berupa kredit finansial maupun stok-stok penyangga buffer stock secara fisik. Agar para petani lebih kuat dalam menghadapi risiko hasil panen yang rendah, terlepas dari apakah risiko tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Terlebih lagi di beberapa negara Asia dan Amerika Latin, di mana pertanian memiliki kinerja yang buruk. Penelitian mendalam tentang mengapa para petani kecil seringkali enggan menganggap peluang ekonomi yang tampak jelas, seringkali mengingatkan bahwa pihak tuan tanahlah yang memperoleh seluruh atau sebagian manfaat. 2. Para rentenirlah yang akan memperoleh keuntungan besar. 3. Harga yang dijamin oleh pemerintah tidak pernah dibayarkan. 4. Input komplementer, pupuk, pestisida, saluran irigasi, kredit, dan sebagainya tidak pernah terrealisasi atau penggunanya banyak. Ternyata lebih problematis yang diperkirakan pihak luas. Perekonomian pertanian bagi hasil dan pasar faktor produksi yang saling berkaitan. Fenomena penghindaran risiko di antara para petani kecil di tengah-tengah ketimpangan kepemilikan lahan yang tinggi juga membantu menjelaskan keberadaan praktik pertanian bagi hasil penyakapan sharecropping di banyak kawasan Asia dan Amerika Latin. Meskipun jenis hubungan antara para petani penggarap dan pemilik lahan sangat bervariasi, contohnya petani dapat menyewa atau bertindak sebagai pekerja yang diberi upah. Praktik ini tersebar luas. Struktur intensif yang buruk dari pertanian bagi hasil mengarahkan praktik pada inefisiensi. Alfred Marshall mengamati bahwa praktik itu pada kenyataannya membuat para petani hanya menerima separuh, alih-alih seluruh produk dan secara rasional akan mengurangi upaya kerja mereka sesuai hasil yang didapatnya. Pandangan ini ditantang pada tahun 1960-an oleh Stephen Chang yang berpendapat bahwa tuan tanah yang memaksimalkan
Keuntungan akan menetapkan kontrak yang memerlukan upaya kerja yang cukup dari petani penggarap. Di samping mengatur bagian output dari masing-masing pihak, teori Cheng ini dikenal sebagai pendekatan pemantauan yang berlawanan dengan pendekatan Marshall dalam analisis mengenai pertanian bagi hasil. Pendekatan pemantauan ini populer selama 2 dasawarsa dan pendekatan ini sulit diuji karena adanya endigonitas. Contohnya, hanya orang-orang yang berproduktivitas rendah lah yang memilih untuk terlibat dalam kontrak bagi hasil. Transisi menuju pertanian campuran dan terdiverifikasi. Pola pertanian disverifikasi, disverified farming atau pertanian campuran, mixed farming, merupakan tahap perantara yang harus dilakukan yang harus dilalui dalam proses transisi dari pola produksi subsisten menjadi produksi yang terspesialisasi. Sebagai contoh, jika tanaman pangan pokok mendominan lahan selama musim tertentu dan setahun, maka tanaman baru dapat diperkenalkan selama musim lain untuk memaksimalkan lahan tidur dan tenaga kerja keduanya. Pola pertanian yang disverifikasi ini juga dapat diminimalkan dampak gagal panen tanaman pangan pokok dan memberikan jaminan pendapatan yang sebanyak sebelumnya tidak pernah ada. Dalam diversifikasi pertanian komersial modern, dalam pola pertanian terspesialisasi, specialized farming, mengadakan pengadaan bahan pangan untuk keperluan keluarga dan sejumlah surplus yang dapat dijual, marketable surplus, tidak lagi menjadi tujuan pokok. Alih-alih kriteria keberhasilannya adalah keuntungan komersial dan hasil maksimum per hektar lahan yang didapat dari sumber alamiah dan asistensi irigasi, pupuk, pestisida, bibit, hibrida, dan lain-lain menjadi objek dari kegiatan pertanian. Singkatnya, produksi ditujukan untuk keperluan pasar. Ciri umum dari semua pertanian terspesialisasi oleh karena itu antara lain penekanannya pada budidaya satu jenis tanaman tertentu, padat modal, dan teknik produksi yang menghemat tenaga kerja. Kebutuhan inti dari suatu strategi pembangunan pertanian dan pedesaan, perbaikan pertanian berskala kecil. Ada 2 sumber utama inovasi teknologi yang dapat meningkatkan hasil pertanian. Sayangnya, di pihak lain, kedua hal itu juga menimbulkan dampak negatif bagi pembangunan pertanian. Hal yang pertama adalah pengenaan mekanisasi pertanian guna menggantikan tenaga kerja manusia. Sebagai contoh, apa yang dapat dihasilkan oleh seorang pekerja yang mengoperasikan satu mesin tuai besar selama 1 jam setara dengan hasil yang didapatkan ratusan tenaga kerja yang menggunakan metode tradisional. Sumber utama kedua bukanlah tanpa masalah juga. Hal ini seolah-olah dapat menambah lahan, land augmenting, yakni dengan cara memperbaiki kualitas lahan yang sudah ada dengan meningkatkan hasil panen per hektar. Hanya
Secara tidak langsung, metode ini menambah output per pekerja. Kebijakan kelembagaan dan harga menyediakan insentif ekonomi yang diperlukan. Sayangnya, meskipun varietas unggulan dari gandum, jagung, dan padi, beserta sistem irigasi dan pupuk kimia yang dibutuhkan sebagai hasil dari revolusi hijau, memiliki skala netral dan dengan demikian menuaikan potensi kemajuan pertanian kecil. Lembaga sosial dan kebijakan ekonomi pemerintah yang menyertai pengertian metode pertanian tersebut dalam perekonomian desa seringkali tidak memiliki skala netral. Sebaliknya, kebijakan dan lembaga tersebut seringkali hanya melayani kebutuhan dan kepentingan tuan tanah yang kaya saja. Beradaptasi terhadap peluang baru dan hambatan baru. Sebagai salah satu jalan keluar dari kemiskinan dan menuju pembangunan pedesaan yang hakiki, produktivitas sereal yang tinggi, karakteristik revolusi hijau klasik, hanya mewakili sejumlah kecil peluang pertanian seperti yang disimpulkan dalam World Development Report 2008. Petani hasil dapat memiliki daya lebih baik sebagai kelompok alih-alih sebagai individu. Salah satu hambatan yang ada di depan adalah potensi masalah lingkungan yang diakibatkan oleh pemanasan global dan perubahan iklim yang dipastikan akan sangat berpengaruh negatif pada wilayah Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan. Syarat-syarat pembangunan pedesaan. Kita dapat menarik 3 kesimpulan terkait dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam merealisasikan selagi penyalahgunaan pertanian dan pedesaan yang menuju reformasi pertahanan. Struktur usaha tani dan pola penganggaran kas harus disesuaikan dengan sasaran ganda, yaitu peningkatan produksi pangan dan dapat menjadi kemiskinan yang lebih luas sehingga mempercepat luas pengentasan kemiskinan, pertanian yang lebih luas sebagai mempercepat reformasi pertahanan bersama reformasi pertahanan biasanya menjadi bersama reformasi pertahanan biasanya meliputi distribusi hak-hak kepemilikan atau pengangguran lahan dan pemilik lahan besar kepada petani pembudidaya yang memiliki kepemilikan terbalas atau tidak
lahan. Kebijakan-kebijakan pendukung. Manfaat penuh dari pembangunan pertanian berskala kecil tidak bisa diwujudkan tanpa adanya sistem pendukung dari pemerintah yang memberikan insentif, peluang ekonomi, dan akses kredit serta input yang diperlukan untuk memungkinkan petani pembudidaya kecil memperluas output dan produksinya. Tujuan-tujuan pembangunan yang terintegrasi. Pembangunan desa, meskipun sangat bergantung pada kemajuan pertanian petani kecil, menyertakan hal yang lain yang meliputi upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan real pertanian, baik dari sektor pertanian maupun non-pertanian, melalui penciptaan lapangan kerja, industrialisasi di pedesaan dan pembangunan pertanian lainnya, serta menyediakan sasaran produktivitas, serta menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, gizi penduduk, dari menyediakan berbagai layanan sosial dan kesejahteraan terkait. Berkurangnya ketimpangan distribusi pendapat di pedesaan serta berkurangnya ketimpangan pendapatan dan kesempatan ekonomi di antara pedesaan dan perkotaan. Perhatian khusus pada kebutuhan pelestarian lingkungan, membatasi perluasan lahan pertanian di area lahan dan daerah rentan lain, mendorong konservasi dan mencegah penyalahgunaan lahan. Penggunaan lahan dan input lainnya. Pengembangan kapasitas sektor pedesaan guna menopang dan memperlancar langkah-langkah perbaikan tersebut dari waktu ke waktu. Sekian hasil dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.